Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah. Tanpa terasa, kita telah memasuki tanggal 17 Ramadan, yang mana 17 Ramadan ini sering sekali dikaitkan dengan peristiwa besar, yaitu Nuzulul Quran. Satu peristiwa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran melalui beberapa tahapan, sebagaimana yang telah disampaikan dalam hadis Ibnu Abbas, yaitu Fusilal Qur'anu minadz-dzikri fawdi'a fi baitil 'izzati minas sama'id dunya faja'ala Jibril alaihi salam yunzilu bihi 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Quran itu dipisahkan dari az-zikir atau al-lauhul mahfuz, lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia. Maka Jibril mulai menurunkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran melalui beberapa tahapan. Yang pertama, Allah memisahkan dari az-zikir atau al-lauhul mahfuz, lalu diletakkan di Baitul Izzah, yaitu langit dunia, dan malaikat Jibril menurunkannya melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ikhwani wa ikhwati fillah, sering sekali kita mendengar perbedaan kapan Al-Quran itu diturunkan. Tetapi yang jauh lebih penting dalam memaknai nuzul Quran ini, kita mampu menjadikan generasi Qurani, yaitu generasi yang mampu menjadikan diri kita memiliki kemauan untuk mempelajari dan mengamalkan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Lantas seberapa istimewa makna nuzul Quran ini sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan bulan Ramadan, dan Allah mengabadikan dalam ayat Al-Quran. Di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yang artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Baqarah ayat 185. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam Lailatul Qadar. Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul mubarak. Sesungguhnya kami telah menurunkan Quran pada malam yang diberkahi. Pada 3 ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan yang penuh keberkahan pada malam yang paling mulia, yaitu Ramadan tentunya. Allah menurunkan Al-Quran ini untuk dijadikan pedoman dan petunjuk untuk manusia, atau bisa disebut juga huda linnas. Dan sebagai apa Al-Quran itu? Yang pertama adalah Al-Huda, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu sebagai petunjuk untuk manusia. Yang kedua adalah Al-Furqan, yaitu pembeda. Pembeda dari apa? Pembeda yang mana hak dan yang batil, dan halal dan yang haram. Sudah jelas sekali bukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendesain ayat-ayat suci Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas sebagai petunjuk untuk umat manusia. Dan Allah pasti jamin itu. Allah akan menjamin kehidupan kita di dunia maupun di akhirat jika kita memegang teguh pada Al-Quran. Lantas bagaimana jika kita mengalami masalah, kesulitan sehingga kita benar-benar tidak mampu untuk menyelesaikannya? Itu bukan karena kita tidak mampu, bukan karena kita tidak hebat untuk mengarungi dunia ini. Pertanyaannya adalah, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Karena Allah menjelaskan pada pertengahan ayat Al-Baqarah 185, yaitu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk hambanya, dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk hambanya. Artinya, Al-Quran adalah solusi bagi kehidupan manusia. Maka tidak ada tempat yang bagus untuk kembali ketika kita sedang memiliki masalah, kecuali Allah dan kalamnya Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita, mulai dari kita dilahirkan sampai kita diwafatkan nanti. Masya Allah. Ikhwani wa ikhwatif, rahimakumullah. Selain itu, marilah kita sama-sama di bulan Ramadan ini, kita hiasi hari-hari kita, rumah-rumah kita, dengan bacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena Rasulullah SAW telah mewakili dalam penggalan hadisnya,
yaitu la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Maksud dari hadis tersebut adalah jangan jadikan rumah kalian yang sepi seperti kuburan, yaitu rumah-rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama di bulan Ramadan ini kita pantaskan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa dengan cara memperbanyak amal kita, salah satunya dengan cara membaca Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.